Narasi ini bermula dari sebuah kegaduhan yang sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan, namun terlanjur memancing spekulasi di pasar, di media, dan di ruang publik. Isunya terdengar teknis, tetapi dampaknya terasa luas. Tentang seseorang yang berasal dari sektor fiskal, kemudian masuk dalam bursa calon pengambil kebijakan moneter. Lalu muncul satu kata yang langsung memicu reaksi berlebihan. Independensi. Begitu nama Pak Thomas dikaitkan dengan bursa kandidat di Bank Indonesia, berbagai tafsir langsung bermunculan. Ada yang mengatakan, ini pertukaran kepentingan. Ada yang mencurigai adanya tekanan politik. Ada pula yang buru-buru menyimpulkan bahwa independensi Bank Indonesia akan hilang. Padahal, kalau kita mau berhenti sejenak dan berpikir lebih jernih, justru yang terjadi adalah hal yang wajar dalam sistem kebijakan modern. Pertanyaannya sederhana, apakah seseorang yang sebelumnya bekerja di sektor fiskal otomatis menjadi kepanjangan tangan pemerintah ketika masuk ke Bank Indonesia? Jawabannya tegas. Tidak. Begitu seseorang masuk ke Bank Indonesia, maka statusnya berubah. Ia tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah. Ia tunduk pada mandat undang-undang, bukan pada perintah eksekutif. Kalau benar pemerintah bisa mengintervensi Bank Indonesia hanya dengan memindahkan orang, maka sejak lama independensi Bank Sentral sudah runtuh. Faktanya, itu tidak pernah terjadi. Bank Indonesia memiliki garis batas yang jelas dalam pengambilan keputusan suku bunga, likuiditas, dan stabilitas moneter. Tidak ada intervensi langsung dari pemerintah, yang ada hanyalah koordinasi kebijakan. Dan itu pun dilakukan secara formal, melalui mekanisme seperti KSSK. Koordinasi bukan berarti penundukan. Koordinasi justru diperlukan, agar kebijakan fiskal dan moneter tidak saling meniadakan, melainkan saling memperkuat. Disinilah sering terjadi kesalahpahaman publik. Banyak yang mengira independensi berarti berjalan sendiri-sendiri tanpa komunikasi. Padahal, dalam praktiknya, kebijakan fiskal dan moneter harus sinkron agar ekonomi bisa bergerak lebih cepat. Fiskal bertugas mendorong permintaan dan aktivitas ekonomi melalui belanja dan insentif, sementara moneter menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan likuiditas. Keduanya independen, tetapi tidak boleh buta satu sama lain. Isu lain yang ikut menyeret sentimen pasar adalah dugaan adanya pertukaran orang antara institusi, seolah-olah ada barter kekuasaan di balik layar. Narasi ini terdengar dramatis, tetapi miskin bukti. Faktanya, tidak ada pihak yang memindahkan siapapun secara sepihak. Prosesnya mengikuti mekanisme yang berlaku. Bahkan jika ada perpindahan lintas institusi, itu bukanlah hal aneh. Di banyak negara, pengalaman lintas kebijakan justru dianggap nilai tambah, bukan ancaman. Spekulasi seperti inilah yang sering dimanfaatkan pasar jangka pendek. Begitu muncul rumor tentang independensi Bank Indonesia yang katanya terganggu, reaksi spontan langsung terjadi di nilai tukar. Rupiah melemah, bukan karena fundamental ekonomi runtuh, melainkan karena persepsi. Padahal, persepsi adalah sesuatu yang paling cepat berubah ketika realitas berbicara. Coba kita lihat data pasar saham. IHSG justru mencetak level tertinggi sepanjang sejarah. Ini bukan kebetulan, dan bukan pula hasil euforia tanpa dasar. Kenaikan indeks ke level setinggi itu tidak mungkin hanya didorong oleh investor domestik. Ada arus modal asing yang masuk, dan itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Investor global tidak menaruh uangnya di negara yang mereka anggap bermasalah secara kebijakan. Pasar tidak bodoh. Pelaku pasar besar adalah orang-orang yang sangat rasional. Mereka tidak mengambil keputusan berdasarkan gosip, apalagi potongan pernyataan. Mereka melihat arah kebijakan, konsistensi pemerintah, dan sinyal koordinasi antar otoritas. Ketika mereka melihat fiskal dan moneter berjalan searah, ketika likuiditas dijaga, dan ketika belanja pemerintah dipercepat, mereka membaca satu pesan yang jelas. Ekonomi sedang dipersiapkan untuk tumbuh lebih cepat. Dalam konteks rupiah, pelemahan yang terjadi lebih banyak bersifat sementara. Ketika modal asing masuk ke pasar saham dan obligasi, suplai dolar akan bertambah. Pada titik itu, rupiah akan menemukan kembali keseimbangannya. Inilah mengapa menjaga pondasi ekonomi jauh lebih penting daripada merespons fluktuasi harian dengan kepanikan. Fondasi ekonomi itu tidak dibangun dengan satu kebijakan tunggal. Ia dibangun melalui serangkaian langkah yang saling mengunci. Likuiditas di sistem keuangan dijaga agar kredit bisa tumbuh 2 digit. Belanja pemerintah didorong sejak awal tahun agar efek penggandanya terasa lebih cepat. Sektor investasi diperbaiki dengan penyederhanaan, regulasi, dan kepastian kebijakan. Semua ini tidak bekerja dalam semalam, tetapi ketika efeknya muncul, pasar sudah lebih dulu membaca arahnya. Isu defisit fiskal juga sering dipakai sebagai alat menakut-nakuti publik. Defisit mendekati 3%,
dianggap sebagai sinyal bahaya. Padahal, dalam situasi ekonomi yang baru saja melambat, defisit adalah konsekuensi logis dari kebijakan counter-cyclical. Pemerintah sengaja memperlebar defisit untuk membalik arah perekonomian, mencegah resesi, dan menghindari krisis yang lebih dalam. Kalau langkah ini tidak diambil, yang terjadi bukanlah stabilitas, melainkan kontraksi. Permintaan melemah, lapangan kerja menyusut, dan tekanan sosial meningkat. Kita sudah melihat tanda-tandanya di masa lalu, ketika demonstrasi meningkat karena masyarakat kesulitan mencari pekerjaan dan memenuhi kebutuhan dasar. Maka pilihan kebijakannya jelas. Lebih baik menanggung defisit yang terukur daripada membiarkan ekonomi jatuh bebas. Yang penting adalah disiplin. Batas 3% tetap dijaga. Defisit digunakan secara produktif, bukan dihamburkan. Ia diarahkan untuk menghidupkan kembali mesin ekonomi, bukan untuk konsumsi jangka pendek yang tidak berdampak. Dalam konteks inilah, defisit justru menjadi instrumen kebijakan yang cerdas. Ketika ekonomi mulai berbalik arah, harapan masyarakat ikut meningkat. Orang yang punya harapan tidak sibuk turun ke jalan. Mereka sibuk mencari peluang, bekerja, dan membangun masa depan. Inilah tujuan akhir dari semua kebijakan fiskal dan moneter. Bukan sekadar angka pertumbuhan, tetapi penciptaan lapangan kerja dan stabilitas sosial. Target pertumbuhan 6% pun bukan mimpi kosong. Banyak yang lupa bahwa respons ekonomi terhadap kebijakan memang tidak instan. Ada jeda waktu antara saat kebijakan diinjak dan saat efeknya terasa. 4-6 bulan adalah rentang yang wajar. Yang menarik, bahkan sebelum efek penuh itu muncul, indikator awal sudah menunjukkan perbaikan. Aktivitas ekonomi di Januari terlihat lebih bergairah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sekali lagi, pasar membaca ini lebih cepat daripada publik. Investor global melihat bahwa kebijakan diarahkan ke depan, bukan ke belakang. Mereka menilai bahwa otoritas fiskal dan moneter memahami siklus ekonomi dan tahu kapan harus menekan gas, kapan harus menahan rem. Inilah sebabnya modal asing mulai masuk kembali secara konsisten dalam beberapa bulan terakhir. Maka ketika ada yang mengatakan bahwa masuknya figur dari sektor fiskal ke Bank Indonesia akan merusak independensi, pertanyaan baliknya sederhana. Kalau memang begitu, mengapa pasar justru merespons positif? Mengapa indeks saham menguat? Mengapa arus modal asing kembali masuk? Jawabannya karena pasar melihat realitas, bukan narasi ketakutan. Independensi Bank Indonesia tidak diukur dari latar belakang personal seseorang, melainkan dari proses pengambilan keputusan dan kepatuhan pada mandat undang-undang. Selama tidak ada intervensi langsung, selama kebijakan ditetapkan berdasarkan data dan analisis, maka independensi itu tetap utuh. Koordinasi yang sehat justru memperkuat stabilitas, bukan melemahkannya. Pada akhirnya yang perlu dijaga adalah konsistensi. Selama kebijakan fiskal dijalankan dengan disiplin, belanja diarahkan untuk produktivitas, dan kebijakan moneter fokus pada stabilitas, maka ekonomi akan bergerak ke arah yang lebih kuat. Rupiah akan menemukan keseimbangannya, pasar keuangan akan stabil, dan pertumbuhan akan berakselerasi. Ekonomi bukan soal emosi, bukan soal rumor, dan bukan soal spekulasi sesaat. Ia adalah soal arah, kepercayaan, dan konsistensi kebijakan. Dan ketika arah itu jelas, kepercayaan akan datang dengan sendirinya. Pasar sudah memberi sinyal, tinggal kita mau membaca dengan jernih, atau terus terjebak dalam kegaduhan yang tidak perlu.